Menit matematika fisika. Di bagian ini kita akan ngomongin tentang fungsi. Ya, sekali lagi kita akan ngomongin tentang fungsi. Apa aja yang mau kita ngomongin? Di sini adalah fungsi itu apa sih? Oke. Yang kedua, kita akan juga fungsi juga komponen-komponen dalamnya ya. Juga kita akan ngomongin tentang menyatakan fungsi. Itu seperti apa sih? Ya, sebenarnya agak mirip dengan relasi. Lalu kita akan buat banyaknya pemetaan atau fungsi. Dan yang keempat itu kita akan ngomongin tentang menghitung nilai fungsi. Nah, tapi poin yang keempat ini akan saya bahas dalam video yang berbeda karena ini akan panjang banget, berbeda dengan yang tiga di awal ya. Jadi fokus video ini kita akan ngomongin tentang fungsi itu apa sih, bagaimana menyatakannya, dan banyak pemetaan atau banyak fungsi itu bagaimana. Oke ya. Nah, itulah yang akan kita kerjakan di bagian ini. Jadi nomor satu, apa itu fungsi? Secara sederhana, fungsi itu adalah relasi khusus. Relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A, let's say A, atau domainnya, dengan tepat satu anggota himpunan B, atau kodomain. Jadi sederhananya sebenarnya fungsi itu adalah relasi khusus yang menempatkan anggotanya dari A ke B, dan A itu artinya nggak boleh bercabang, kan hanya boleh ada satu anggota A yang punya teman atau relasi dengan himpunan yang ada di B, gitu ya. Nah, biar lebih sederhana, mari kita lihat contoh-contohnya ya. Misalnya saya punya himpunan A. Ini adalah 2, 3, dan 5. Saya punya himpunan B. Adalah 4, 6, misalnya. Ini 4 ya. 4, 6, 8, dan 10. Nah, misal fungsinya adalah setengah, perhatikan ya cara setengah dari. Ingat, cara memasangkannya berarti, dari kembali, maka 2 itu adalah setengah dari berapa? 2 itu setengah dari 4. 3 itu setengah dari 6. 5 itu adalah setengah dari 10. Oke ya. Maka inilah yang disebut sebagai fungsi. Fungsi itu tidak boleh bercabang, misalnya 2 ke 6. Ini bukan fungsi namanya, ini relasi. Oke ya. Atau misalnya 6-nya tidak punya teman. Atau maaf saya. 5-nya nggak punya teman nih. Nggak punya teman ke sebelah sananya. Oke, maka itu pun juga bukan fungsi, tapi hanya relasi. Oke, kalau dia mau fungsi, maka semua yang ada di domain ini harus punya pasangan di kodomain, dan tidak boleh ada yang bolong. Dan satu lagi, tidak boleh ada yang bercabang dari domain ini. Seperti relasi, kita juga mengenal ada yang disebut domain. Oke ya, domain. Kemarin udah kita bahas, domain itu adalah daerah asal. Daerah asal itu adalah semua yang ada di himpunan A-nya. Yaitu 2, 3, dan 5. Semua, itu artinya ya. Kodomain itu adalah daerah kawan. Daerah kawan itu adalah semua yang ada di himpunan temannya. Semuanya. Mau dia punya teman atau tidak. Mau punya pasangan dengan sebelahnya atau tidak. Itu semua dituliskan. Nah, range itu adalah daerah hasil. Daerah hasil ini adalah semua yang ada di kodomain, tapi yang punya pasangan saja dari domainnya atau dari himpunan A-nya. Berarti dia ada hanya 4, 6, dan 10. Oke, itu adalah kodomain dari range fungsi ini. Ya, begitu caranya. Nah, kita masuk ke dalam bagian selanjutnya, bagaimana menyatakan himpunan, ya, bagaimana menyatakan fungsi, ya, menyatakan fungsi. Maka sederhananya, cara menyatakan fungsi itu adalah dengan 3 cara. 3 cara yang sama seperti relasi yang ada di video sebelumnya. Kita ambil contoh saja himpunan ini. Ya, maka yang pertama caranya adalah diagram panah. Cara pertama adalah diagram panah. Oke. Diagram panah bisa kita ambil contoh
seperti yang barusan di atas saja, yaitu 2, 3, 5, maka ada 4, 6, 8, 10. Ya, 2 ke 4, 3 ke 6, 5 ke 10. Cara kedua adalah dengan sama, yaitu himpunan pasangan berurut. Oke, cara menuliskannya sama persis. Ya, cara menuliskannya ya tinggal 2,4, lalu 3,6, selalu mulai dari domain dulu ya, domain, kodomain. Itu 5,10. Lalu cara ketiga, yaitu dengan cara grafik. Oke, grafik Cartesius. Nah, lihat grafiknya sama persis, maka kita akan membuat garis X dan Y. Ini X, ini Y, selalu seperti itu ya. Nah, dan jangan pernah lupa, arti dari himpunan berurut ini adalah X, Y, X, Y, X, Y. Nah, kalau kita buat, maka let's say ini adalah X-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sininya adalah misalnya, kita ambil yang genapnya aja ya, 2, 4, 6, 8, 10. Seperti yang sudah kita lihat di sebelumnya, 2 itu dengan 4, berarti 2 akan bertemu dengan 4 di sini. 3 itu setengah dari 6, seperti ini. Dan 5 itu setengah dari 10. Jadilah 3 cara menyatakan fungsi dengan diagram panah, dengan himpunan pasangan berurut, dengan grafik Cartesius. Oke. Selanjutnya, di bagian ketiga video ini, kita akan ngomongin tentang banyak pemetaan, menghitung banyak pemetaan atau fungsi ya. Maka demikian cara membuatnya, menghitungnya ya. Banyak pemetaan atau fungsi. Nah, banyak pemetaan atau fungsi, misal kita punya contoh, kita ambil contoh biar ini lebih sederhana saja. Oke, misalkan kita ambil contoh yang sama aja, himpunan A dan himpunan B seperti yang sudah sebelumnya, yaitu himpunan A isinya adalah 2, 3, 5. 2, 3, 5. Himpunan B ini adalah, kecil ya. Himpunan B adalah ada sebentar. 4, 6, 8, 10. Oke ya. Ini himpunan B. Kalau dia tanya himpunan, yang disebut pemetaan atau fungsi, banyak pemetaan atau fungsi dari A ke B, maka kita harus lihat dulu, misalnya dari pemetaan dari A ke B. Ya, banyak fungsi dari A ke B. Maka itu rumusnya adalah banyak anggota si A pangkatin, banyak anggota si B. Kalau dari A ke B berarti banyak anggota si B pangkatin banyak anggota si A. Kalau kita lihat contoh di sini, banyak anggota si B ada berapa sih? Ada berapa buah isinya? Ada 4. Berarti 4. Pangkat anggota si A-nya ada berapa buah isinya? 1, 2, 3. Berarti ada 3. Hanya 4 pangkat 3. Berarti ada berapa buah? 4 pangkat 3 itu berarti adalah ada 64 buah. Ya. Tapi kalau banyak pemetaan dari B ke A, maka rumusnya adalah NA pangkat NB. Kebalikannya. Ya. NA-nya ada berapa? Ada 3 buah. Berarti 3. NB-nya ada berapa? Ada 4. Berarti 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 udah 81 buah. Oke, berarti itulah cara kita menentukan berapa banyak himpunan berapa banyak pemetaan atau fungsi dari A ke B atau B ke A. Ya, misalnya saya kasih contoh pemetaan dari A ke B ini. Ya, dari A ke B pemetaannya kayak gimana aja sih? Pemetaannya misalnya adalah, jangan pernah lupa, 2 ke 4, 3 ke 4,
5 ke 4. Itu pun adalah semuanya fungsi. Oke ya. Dan 2 ke 6, 3 ke 6, 5 ke 6 itu pun adalah semua fungsi. Tapi juga bisa berarti 2 ke 4, 3 ke 6, 5 ke 8 itu pun adalah sebuah fungsi. Dan selanjutnya. Jadi kalau kita mau lihat banyak pemetaannya, ada berapa kemungkinannya, pemetaan atau fungsinya dari A ke B atau B ke A, beginilah rumusnya. Oke? Sekian dulu di video ini, dan di video selanjutnya kita akan ngomongin lebih banyak tentang menghitung nilai fungsi. Sampai ketemu di video selanjutnya.